Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Bapak, Ibu guru, warga SMP Negeri 3 Panawangan yang saya hormati, alhamdulillah Bapak karunia Allah hari ini kita bisa berkumpul bersama di sekolah kita dalam keadaan sehat. Harap ridho Allah yang Maha Kuasa, mudah-mudahan diberi kelancaran dan kesuksesan. Ibu yang jadi penyaji diberi kesuksesan dan mempermudah dalam kegiatan ini, dan kita sebagai peserta juga mudah-mudahan diberikan oleh Allah itu membuka pikiran sehingga mendapatkan ilmu baru yang disampaikan oleh beliau. Selamat mengikuti, selamat memberikan materi, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata diseminasi model 1.4 tentang budaya positif di SMP Negeri 3 Panawangan secara resmi dibuka. Billahi taufiq wassalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Seraya mengucap syukur alhamdulillah bahwa di hari ini kita telah dapat dipertemukan bertatap muka, bersua pandang dalam keadaan sehat dan bahagia. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang sangat saya hormati, Ibu dan Bapak Guru yang sangat saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak berarti saya bisa apalagi merasa lebih dari Ibu dan Bapak. Tetapi hal ini saya lakukan semata-mata karena tugas terkait program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti, dan ini menjadi salah satu prasyarat bagi saya untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Baiklah Bapak dan Ibu, materi yang akan saya sampaikan hari ini mengenai diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Adapun yang melatar belakang karakter murid. Nah, sekolah sebagai institusi pendidikan tentu memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk karakter anak didiknya. Sehingga budaya positif itu menjadi sesuatu yang penting untuk diciptakan dan diwujudkan. Kemudian latar belakang yang kedua adalah bahwa budaya positif saya memandang di sekolah kita di SMP Negeri 3 Panawangan masih sangat perlu untuk dikembangkan. Seperti kita tahu bahwa sekolah kita itu berada di jalur lalu lintas provinsi, kemudian peserta didik juga dengan heterogennya terkait dengan tingkat ekonomi maupun pendidikan orang tuanya, sehingga budaya positif itu sangat perlu untuk dikembangkan di sekolah kita. Kita berangkat dari sebuah perubahan paradigma ya Ibu Bapak. Selama ini yang menjadi mindset kita tentang budaya positif, tentang disiplin itu seperti apa? Kita akan mulai perubahan paradigma ini dari sebuah teori kepalan tangan. Mohon maaf Ibu Neneng, Ibu berharga dalam hidupnya. Punten Ibu Neneng, silakan ditulis karena Ibu Neneng kebetulan sedang memegang pulpen. Apapun itu, yang penting, yang berharga dan rahasia. Ya, boleh disobek Bu Neneng kalau sudah disobek dan dikepalkan dalam tangan. Nah, saya ingin mengilustrasikan ini ya Ibu Bapak. Nah, dikepal dalam kepalan tangannya sesuatu yang rahasia itu
Kemudian jika seseorang, misalnya Pak Yusuf, mencoba merayu Ibu Neneng untuk membuka kepalan tangannya, karena Pak Yusuf ingin tahu apa yang menjadi rahasia dalam hidup Bu Neneng. Apakah Ibu Neneng mau membukanya? Tidak. Meskipun misalnya Pak Yusuf sampai merayu, menyuap, menghardik, mengancam, apakah Bu Neneng mau membukanya? Tidak. Kalau begitu, sekarang yang merayunya Bapak Kepala Sekolah. Merayu, membujuk, menghardik, sampai mengancam, kira-kira Bu Neneng mau membukanya? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Nah, Ibu Bapak, saya ingin mengilustrasikan apa maksud dari kejadian tadi. Hal ini membuktikan bahwa yang menjadi pengontrol atau menjadi pengendali dari diri seseorang itu bukan orang lain, tapi adalah dirinya sendiri. Gitu. Ibu Neneng mau membuka ataupun menutup tangannya tadi itu tergantung dari dirinya, tidak akan bisa dipengaruhi orang lain. Bisa saja orang lain bisa dengan kesepakatan tertentu, dengan perjanjian tertentu, bisa saja Bu Neneng membukanya, dan itu sangat tergantung dari dirinya sendiri. Ini saya ilustrasikan bagaimana hubungan kita dengan anak didik kita, guru dengan murid. Ternyata murid kita mau melakukan apapun, mau berbuat apapun, itu hanya dirinya yang bisa mengontrol. Menurut Dr. William Glasser, kebutuhan manusia itu ada 5, ya Ibu Bapak. Ada 5. Yang pertama adalah survival, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan dasar ini akan mereka kejar, akan anak didik kita kejar, apapun kondisinya. Ketika di kelas ada anak yang selalu mengambil makanan orang lain, selalu meminta uang, memalak, bisa jadi dia sedang memperjuangkan kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Karena bertahan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan makan, kebutuhan rumah dan sebagainya. Yang berhubungan dengan anak didik kita adalah bagaimana mereka bisa mengenyangkan perutnya. Yang kedua adalah kebutuhan belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kasih sayang dan rasa diterima pada murid kita menjadi kebutuhan yang cukup tinggi di usia anak didik kita. Sehingga ketika mereka merasa terasingkan dari temannya, mereka merasa tidak ditemani, merasa diacuhkan oleh gurunya, kemudian dia protes dengan melakukan berbagai hal yang mencari perhatian, kenakalan atau apapun, kita harus berpikir bahwa bisa jadi dia sedang memperjuangkan kebutuhannya untuk disayang, untuk dicintai. Ya. Kemudian yang ketiga adalah power, penguasaan. Ini juga menjadi kebutuhan dasar menurut Glasser. Ketika seseorang penguasaan dasar, penguasaan bagi anak didik kita, murid kita, kasusnya misalnya mereka mencoba mencari perhatian, menjadi istilahnya jagger di sekolah, karena merasa tidak diakui kehebatannya, kemampuannya. Jadi ketika dia berbuat ulah, membuat game dan sebagainya, itu bisa jadi mereka sedang berusaha untuk memperjuangkan kebutuhan dasar diri. Berikutnya adalah kesenangan, fun. Ini juga ternyata menjadi kebutuhan dasar. Jangankan anak didik kita juga, ini adalah kebutuhan dasar bagi anak kecil dan orang dewasa, ya, kesenangan. Bisa jadi di kelas ketika seseorang siswa itu terus menjadi marah, dia senang. Ya. Kemudian freedom, kebebasan. Ini juga ternyata menjadi kebutuhan. Setiap anak didik kita ingin bebas, ingin punya kesempatan untuk memilih. Nah, ketika misalnya di kelas kita, manusia berperilaku itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dalam pikirannya dia akan berpikir apa yang akan terjadi apabila
manusia itu bisa hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dari lembaga, dari institusi, untuk mendapatkan reward, penghargaan. Apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti ini adalah masih motivasinya eksternal. Nah, yang ketiga, menurut Daniel Gosin 2001, teori motivasi perilaku manusia ini adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang kita inginkan, termasuk dari anak didik kita. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini? Ini adalah motivasi internal. Nah, inilah tujuan disiplin diri yang akan kita kaji, yang akan kita bicara. Bapak dan Ibu, nah, mari kita lihat di sini ternyata kita berada di 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. 1, sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Ada 5. Mari kita introspeksi, termasuk saya sendiri. Setelah membaca ini, saya juga banyak berintrospeksi, apalagi di rumah kepada anak. Saya merasa bahwa saya adalah seorang penghukum, ya. Gitu. Baik, kita lihat langsung saja. Ini mohon maaf kalau tidak jelas. Perbedaannya, apa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum tadi kita sudah tahu, ya. Gurunya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Berkatanya kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Itu penghukum. Hasilnya apa? Siswa kita memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Bagaimana hubungannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi guru bukan apa-apa ketika sudah ada di posisi sebagai penghukum. Tidak ada lagi dalam dunia kualitas anak didik kita. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu ya. Kemudian dampaknya pada murid pasti mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang berikutnya, pembuat rasa bersalah. Ini saya sering, ya, seperti ini. Saya introspeksi, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu begini, ibu kecewa, ibu sudah datang tepat waktu ke kelas, sudah capek-capek mengajar, kamu datang terlambat, kamu malah tiduran. Apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Apakah kamu tidak kasihan sama orang tua kamu? Sudah memberi bekal pagi-pagi, menyiapkan makan dan sebagainya. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Biasanya guru itu kata-katanya seperti ini, lemah lembut, tapi membuat anak itu sedih. Dampaknya apa pada murid? Dampaknya ternyata anak merasa rendah diri. Dan ternyata ini menurut Glaser adalah identitas gagal. Identitas gagal, ya. Membuat rasa bersalah itu identitas gagal. Apa identitas yang berhasil atau sukses? Sebagai teman, pemantau, dan yang paling hebat adalah seorang manajer. Teman, pemantau, mungkin kalau teman itu lebih ke friendly, ya. Misalnya, ayo lakukan demi ibu, ayo dong, gitu ya, seperti itu. Tapi ternyata itu juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Akan ada ketergantungan dari murid kita. Dia akan hanya takut, hanya akan segan pada seorang guru itu, yang lainnya tidak. Karena seseorang itu merasa dekat, merasa akrab. Kemudian pemantau. Nah, pemantau selalu mengingatkan pada peraturan. Menjadi seorang manajer, kita harus mempraktekkan apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ya. Mungkin kemarin di PMM, ya, kita banyak menemukan segitiga restitusi. Mari saya yakin Ibu dan Bapak juga sudah memahami. Ini ngaderes saja lah, ya. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 langkah
Yang pertama adalah validasi. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua adalah memvalidasi kebutuhannya apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sehingga kalimat-kalimat yang kita sampaikan, kata-kata yang kita sampaikan menjadi sangat penting dan berpengaruh besar bagi keberhasilan solusi. Yang pertama, ketika kita menstabilkan identitas itu apa ya? Maksudnya mengembalikan kepercayaan dirinya ke rumah. Dia sudah salah. Kalau anak berbuat salah, merasa dirinya salah, itu merasa saya tahu saya salah. Nah, kita yang pertama harus kita lakukan adalah kembalikan identitas dirinya, kembalikan kepercayaan dirinya. Kita akan katakan misalnya, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma kamu yang berbuat salah, ibu juga pernah kok berbuat seperti ini. Banyak orang yang pernah melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Sehingga yang tadinya sudah merasa bersalah, down, kita angkat jati diri. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kita yakinkan dia, misalnya kata-katanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Padahal misalnya ada cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya kemarin saya mencoba, tadinya saya mau putar videonya tapi tidak muncul audionya. Kemarin saya mencoba mempraktekkan segitiga restitusi ini pada siswa kita, ya, pada Denny, dengan kasus dia tidur di kelas. Saya panggil, nah, saya mencoba melakukan praktek ini dengan segitiga restitusi. Dengan dia tidur di kelas, dia sudah jelas merasa malu. Efek dari teman-temannya, kemudian dia merasa bersalah. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Kamu bukan maksudnya begini, saya menstabilkan identitasnya itu, dan ibu tidak akan menyalahkan kamu. Orang ngantuk itu pasti tidur, ya, sehingga dia kembali muncul kepercayaan diri. Untung kamu tidurnya di kelas, tidak sedang mengendarai motor. Nah, itu kalimat-kalimat yang saya gunakan untuk validasi kebutuhan. Ya, jadi sangat dilarang sekali untuk menjudge, untuk memvonis di sini. Ya. Nah, yang terakhir, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, makanya di sini nanti produk yang ingin saya hasilkan dari diseminasi ini adalah terbentuknya nilai-nilai keyakinan kelas yang terpampang di tiap kelas. Tapi menurut Denny, tidur di dalam kelas ketika belajar itu benar atau salah? Dia pasti di dalam hatinya gimana? Benar atau salah? Dalam hatinya pasti berpikir saya tidur dalam kelas itu salah. Coba ingat kembali keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat di dalam kelas. Keyakinan kelas kita kalau sedang belajar itu harus bagaimana? Iya Bu, harus mengikuti dengan. Jadi bukan kita yang menyampaikan. Kalau sedang belajar itu harus mendengarkan, harus memperhatikan. Tapi muncul dari dalam dirinya, muncul dari ucapan-ucapan di mulutnya. Benar Bu, kalau lagi belajar itu harus mendengarkan, harus menyimak. Jadi tidak di sini yang diutamakan bagaimana kita mampu menggali anak, menyampaikan keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam diri. Baik Bapak Ibu, tadi saya sampaikan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita harus memastikan Ibu Bapak bahwa anak didik kita meskipun usianya 13, 14, 15 tahun, dalam dirinya sudah tertanam, sudah tahu baik dan benar, salah dan benar. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifatnya universal, lintas bahasa, lintas usia, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dan menurut dari Gosen 98, dia menyampaikan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk mencapai tujuan. Apa saja nilai kebajikan? Hal-hal baik, ya, hal-hal baik terkait itu sikap mandiri, bernalar
bergotong royong, kreatif yang tercakup dalam profil Pelajar Pancasila. Nah, dari yang tadi saya paparkan Bapak Ibu, maaf ya, dari teori kontrol menurut Dr. William Glasser, kemudian kita memahami apa itu disiplin positif, kita memahami kebutuhan dasar, kita memahami posisi kontrol sebagai manajer, dan kita memahami segitiga restitusi. Maka sekarang saya berpikir atau menurut pendidikan guru penggerak yang sudah saya tempuh, bahwa kita di sini harus mengubah paradigma tata tertib atau aturan sekolah menjadi keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Oh, apa itu keyakinan kelas? Ya, tadi sudah saya singgung juga bahwa keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama antara guru dan murid kita. Lepas dari latar belakang, suku, bangsa, bahasa, maupun agama. Dan menurut Gonson 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian aturan atau tata tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dari paparan Ibu tadi yang cukup panjang ya, saya menggarisbawahi tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu melibatkan siswa sehingga akan timbul disiplin positif dari dirinya sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana teknis penyusunan keyakinan kelas itu sendiri? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dua tanggapannya boleh, satu lagi dari siapa? Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini untuk aksi nyata 1.4 budaya positif. Saya kaitkan dengan mata pelajaran saya sebagai guru olahraga dengan gerak refleks. Kalau di dalam bahasa olahraga, gerak refleks itu sesuatu yang tidak disadari. Pergerakan tangan yang tanpa disadari. Mungkin juga ini sama daya positif dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan karena sering melakukan sesuatu, anak itu cenderung untuk berkata tanpa sadar. Misalkan ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru mengucapkan salam, terus bertemu dengan temannya dengan senyum, itu gerak-gerak refleks yang tanpa sadar. Cuman yang saya kaitkan tadi menyinggung mengenai budaya positif. Untuk mengaitkan kepada budaya positif tersebut, kalau di olahraga untuk kepada gerak refleks tersebut ada sesuatu harus dipaksakan. Tadi dalam pemaparan Ibu, memaksakan itu cenderung menyakiti untuk kepada Pak Yusuf atas tanggapan biasa, kepada Ibu Nah juga terima kasih atas perdoanya luar biasa. Semua yang kita lakukan tadi, baik penghukum, baik itu pembuat rasa bersalah, baik itu pemantau, teman atau manajer, yang pernah kita lakukan pasti punya tujuan mulia. Jadi anak didik kita, betul tidak Bu? Ya, saya di rumah sering menghukum anak ataupun di sekolah dan sebagainya, tujuannya pasti adalah baik. Ya, nah, tapi di sini mari kita ubah sedikit demi sedikit paradigma kita agar produknya, hasilnya adalah juga lebih baik. Baik, terkait dengan pertanyaan Guna tadi, bagaimana teknis ya untuk membuat keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, di sini langkahnya yang pertama, nanti Ibu bersama wali kelas menyampaikan orientasi kepada siswa tentang pentingnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian guru memimpin diskusi dengan menampung ide, menampung gagasan, masukan dari murid terkait nilai-nilai kebajikan yang diinginkan, yang diyakini, yang ingin ditanam
tentunya tidak kemana-mana, tapi kita giring dan kita harus yakin bahwa anak juga menginginkan hal-hal yang baik di kelasnya, hubungan yang nyaman dengan teman-temannya. Kemudian nanti murid menuliskan keyakinan kelas yang diinginkannya pada kertas flanel atau apalah. Kemudian dikumpulkan, kita tampung di papan tulis. Kemudian kita mengulas dan memilih keyakinan-keyakinan yang penting, sehingga disortir, hal yang kemana-mananya disortir dulu. Kemudian guru dan murid merancang poster. Tadi saya sudah berdiskusi dengan Bapak Kepala, mungkin ini bisa direkomendasikan dari bos ya, Pak Didin, untuk pembuatan poster keyakinan kelas saja, Ibu dan Bapak. Kemudian guru tidak punya kewajiban untuk membuat muridnya menjadi baik atau menjadi soleh. Guru hanya punya kewajiban untuk berikhtiar, untuk berupaya keras dan berdoa muridnya menjadi baik. Perkara hasil itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Terima kasih dan mohon maaf semata-mata bukan karena saya bisa lebih ya. Ini hanya terkait tugas saja. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya tentu kekeliruan dan keterbatasan saya sebagai manusia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya mendengarkan paparan dari Bu Dewi, saya sangat mendukung terhadap budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah kita. Dengan adanya keyakinan kelas, mari kita kembangkan di sekolah kita, karena dengan diciptakannya keyakinan kelas di setiap kelas, maka nanti pelaksanaannya pun akan lebih dapat dipertanggungjawabkan oleh siswa. Berbeda dengan tata tertib yang diberikan secara umum oleh sekolah ataupun diberikan dari pemerintah, maka dalam pelaksanaannya juga nanti akan terlalu mengikat kepada siswa. Contohnya misal yang tidak disepakati oleh siswa dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Nah, itu poinnya ada 25. Dari demikian di sekolah kita itu kurang cocok, karena domisili siswa di sekolah kita ada yang jauh, ada yang dekat, jadi tidak cocok dengan sekolah kita yang tidak bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Makanya kalau dengan keyakinan kelas, maka itu bisa disepakati oleh seluruh siswa dan guru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.